Selanjutnya kita punya soal nomor 2 untuk sel volta. Jadi di sini diketahui ada suatu reaksi sel yang memiliki potensial masing-masing ya, dan semuanya bernilai positif. Yang pertama harus kalian ketahui adalah ketika disajikan potensial reaksi sel, ini kan potensial reaksi sel ya, karena juga diketahui reaksi selnya, dan berjumlah positif, itu artinya reaksi berlangsung secara spontan. Atau artinya reaksi tersebut benar atau dapat bereaksi. Kalau dia itu negatif, maka bisa saja reaksi itu tidak berlangsung atau berlangsung tapi pelan. Jadi kalian kalau menemukan potensial yang negatif, maka harus kalian balik reaksinya biar nanti E0-nya bisa menjadi positif. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah urutkan dalam urutan reduktor menurun. Nah, perlu kalian ingat kalau reduktor itu artinya dia mengalami oksidasi ya. Oke. Jadi kita harus hafal deret volta, tapi karena ini reaksinya atau unsurnya tidak diketahui, apakah itu Li, apakah K, apakah Mn, dan hanya diketahui X, Y, Z, maka kita akan menggunakan nilai dari potensialnya. Oke, yang perlu kita tahu, jadi reduktor itu artinya yang mengalami oksidasi. Kalau berdasarkan deret volta, maka oksidasi menurun itu berarti kita ambil dari kiri ke kanan. Maksudnya gimana, Kak? Ingat kalau deret volta itu misalkan ini punya A, B, C, D gitu ya. Semakin ke kiri dia akan semakin oksidasi, dan semakin ke kanan semakin reduksi. Kita mau mencari reduktor menurun, sehingga yang bernilai oksidasi itu yang paling tinggi, ya kan? Karena kita carinya oksidasi menurun. Menurun itu berarti dari A, B, C, D, dan seterusnya itu oksidasinya menurun, ya kan? Oke, berarti kita bisa cek reaksinya. Di sini X2 plus menjadi X berarti dia mengalami reduksi. Kita tulis dulu, X-nya adalah reduksi. Lalu Y-nya mengalami oksidasi. Kemudian Z-nya reduksi. Y-nya oksidasi. X-nya adalah reduksi. Z-nya adalah oksidasi. Oke. Yang pertama, Y-nya adalah oksidasi, berarti kita taruh di paling kiri. X-nya misalkan kita taruh di sini. Nah, E0-nya pada reaksi pertama itu adalah 1,1. Berarti jarak antara Y sama X-nya itu adalah 1,1. Kemudian reaksi kedua, Y-nya oksidasi, Z-nya reduksi dengan jarak 0,63. Berarti Z-nya itu di sini nih, di tengah. Jarak Y ke Z itu adalah 0,63. Kemudian hubungan X sama Z-nya oksidasi berarti di kiri X ya, benar ya berarti ya. Dan X-nya adalah reduksi. Jaraknya dari Z ke X itu adalah 0,47. Ini ketika kalian tambahkan itu hasilnya ini, berarti benar. Maka urutan dalam urutan reduktor yang menurun itu yang pertama ada Y, kemudian ada Z, dan ada X. X itu memiliki atau bernilai oksidasi yang paling rendah. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui potensial selnya itu adalah Cu sama Zn. Nah, lalu kita disuruh memilih pernyataan mana yang benar. Oke, potensial Cu sama Zn. Yang pertama, besaran yang mana dulu potensialnya?
Ya, besaran Cu. Artinya apa? Kita tahu bahwa E0 oksidasi itu akan lebih kecil daripada E0 reduksi. Nah, di sini Cu-nya itu yang besar. Artinya apa? E0 Cu itu lebih besar dibandingkan E0 Zn. Berarti Cu-nya itu reduksi dan Zn-nya itu adalah oksidasi. Lalu kita cek pernyataannya. Cu akan lebih mudah teroksidasi. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena dia bersifat reduksi ya. Kemudian yang B, Zn lebih mudah mengendap. Zn itu mengalami oksidasi. Kalau oksidasi itu terkikis atau masanya semakin berkurang. Kalau reduksi baru dia akan mengendap. Berarti kurang tepat. Kemudian Zn di kanan Cu. Kalau dalam deret volta itu semakin ke kiri kan dia mengalami oksidasi dan ke kanan dia reduksi. Apakah Zn itu kan oksidasi, Zn itu di kirinya Cu ya, karena Cu-nya reduksi, Zn-nya oksidasi. Berarti harusnya Zn di kiri Cu. Berarti kurang tepat. Kemudian yang D, Zn lebih mudah larut dibandingkan Cu. Zn oksidasi itu mudah larut, berarti tepat. Nah, kalau yang E, bagian sel volta itu kan punya rumus oksidasi magar reduksi. Yang oksidasi itu adalah Zn, berarti harusnya kita tulisnya Zn 2+, kemudian reduksi Cu 2+ menjadi Cu. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini diketahui ada beberapa reaksi sel dengan potensialnya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang pertama itu kita ditanya untuk potensial reaksi ketika reaksinya itu adalah M plus B 2+ menjadi M 2+ ditambah B. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus memilih dua reaksi di antara yang diketahui dan yang bisa kita coret-coret sehingga nanti menghasilkan M sama B. Kira-kira yang mana? Oke, kita cek dulu yang punya M. Yang punya M itu ada di 3 sama 4. Ya, 3 sama 4. Kira-kira kita ambil 3 atau 4? Belum tahu ya. Kita coba lihat si B-nya. Yang ada B-nya itu ada 1 sama 2. Kira-kira kalau kita ambil 3, 1, memungkinkan tidak? Mungkin ya, karena kita bisa coret si A-nya. Jadi kita hanya butuh M sama B-nya. Tapi kalau kita ambil 3 sama nomor 2, nanti ada unsur L nih, ya kan? Berarti yang memungkinkan adalah reaksi 1 sama 2. Kita tulis dulu reaksi satunya. A plus B 2+ menjadi A 2+ plus B. Potensialnya karena kita tidak mengubah reaksinya berarti tetap 1,10. Lalu reaksi yang ketiga itu adalah M plus A 2+ menjadi M 2+ plus A. Karena kita belum ubah berarti masih sama juga plus 0,60 volt. Nah, kita hanya butuh B sama M sama B. Berarti kita bisa langsung jumlahkan, nanti kita coret. Maksudnya gimana, Kak? Oke. Di sini ada A 2+, kita bisa coret sama sini. Lalu A di sini bisa kita coret sama ini. Sehingga nanti menjadi M ditambah B 2+ menjadi M 2+ plus B. Nolnya kita tinggal jumlahkan saja. Nanti dapat 1 plus 1,70 volt. Ini itu sama dengan ini. Berarti reaksinya benar. Selanjutnya reaksi kedua yang ditanyakan adalah A plus P menjadi A plus P. A itu bisa 1 sama 3. Lalu P-nya itu bisa 4. Berarti yang wajib kita ambil adalah si 4-nya.
Biar kita bisa coret, berarti 3 sama 4. Boleh nggak? Nanti M-nya kita bisa coret. Jadi nanti sisanya A sama P. Kita coba ya. Reaksi yang ketiga, M plus. Reaksi ketiga itu adalah M plus A2 plus menjadi M2 plus A. Kira-kira apakah kita tidak perlu ubah reaksinya? Di soal kita butuh A2 plus di sisi kanan, sedangkan ini di sisi kiri. Berarti sepertinya kita harus balik reaksinya menjadi M2 plus A, lalu M plus A2 plus. Karena dibalik, yang tadinya 0,6 itu positif, berarti berubah menjadi negatif. Selanjutnya, yang nomor 4, P-nya kan P2 plusnya itu harus di kiri. Sedangkan kalau di reaksi nyatanya itu di kanan, berarti kita balik juga ya, menjadi P2 plus M, P plus M2 plus. Karena dibalik berarti jadi positif. Setelah itu mari kita jumlahkan. M2 plus coret sama M2 plus, M-nya coret sama M, sehingga nanti kita bisa tuliskan A plus P2 plus menjadi A2 plus ditambah P. Maka E0-nya nanti menjadi min 0,20. Kalau misalkan di soal nanti ditanyain tandanya apa, maksudnya minus itu menunjukkan apa? Minus itu menunjukkan bahwa reaksinya itu tidak berlangsung secara spontan.